Oke, guys, kita berpaling sebentar ke Rusia. Pada tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih dari tahun 91 sampai 98 deh. Nah, pada tahun-tahun ini, Rusia dipimpin oleh Presiden Boris Yeltsin. Rusia mengalami kekacauan, roda perekonomian, industri distribusi produksi barang kacau dalam transisi komunisme ke liberalisme. Parahnya, Presiden Yeltsin juga terlibat beberapa skandal korupsi. Yeltsin khawatir akan dipenjara bila penerusnya itu cukup bersih dan ingin bersih-bersih korupsi. Yeltsin takut juga setelah dia mandek di penjara. Nah, dia berpikir untuk mengatur siapa suksesor atau penerus dia. Suksesor yang bisa melindungi dia bila terjadi tuduhan-tuduhan itu. Ya, suksesornya harus pasang badan. Pilihan jatuh ke Vladimir Putin yang sudah lebih dulu terkenal dengan reputasi sebelumnya. Kurang lebih antara tahun 91 sampai 95, Putin bertugas di kota Saint Petersburg di kantor wali kota. Nah, Putin di sana dekat dengan wali kota Saint Petersburg namanya Anatoly Sobchak. Dia jadi deputy mayor dan tugas dia foreign relationship. Tapi dalam prakteknya adalah mengatur korupsi pengadaan barang-barang dari luar negeri ke Saint Petersburg. Nah, saat wali kota Anatoly Sobchak itu kalah pemilu awal tahun 96, Putin lah yang mengatur melindungi Sobchak supaya terbebas dari tuntutan dan kemudian melarikan diri ke Prancis. That's Putin. Dan ternyata tanda kutip ya, prestasi ini terlirik oleh Kremlin, oleh Yeltsin. Maka Putin diangkut ke Moskow, ke Kremlin, dan dia mulai kerja dari jadi staf presiden. Ya, naik, dia lalu diangkat sebagai direktur FSB. Ini suatu jabatan yang sangat strategis karena notabene Rusia itu dipengaruhi atau dalam cengkraman orang-orang kuat yang dulunya mantan KGB. Nah, Putin menjabat sebagai direktur utama FSB hanya dalam kurun waktu kurang lebih setahun, dan setelahnya digantikan oleh Nikolai Patrushev. Setelah itu, Yeltsin langsung menunjuk Putin menjadi Perdana Menterinya. Nah, Yeltsin memang bercita-cita supaya Putin jadi presiden. Tapi masalahnya, untuk memilih menjadi presiden itu rakyat, bukan Yeltsin, dan itu harus melalui pilpres, pemilu. Padahal Putin itu sama sekali tidak populer di Rusia pada saat itu. Pas tahun 97, 98, 99 itu belum populer sama sekali. Nah, bagaimana caranya supaya dia segera populer dan bisa dipilih oleh rakyat? Nah, ini di sini Putin dan teman-teman KGB-nya ternyata jauh lebih cerdik daripada yang diperkirakan. Oke, kita beralih ke bulan September 1999. Dari tanggal 4 sampai 22 September, terjadi serangan teror yang meledakkan sekitar 4 apartemen di 3 kota. Kota Moskow, kota Bryansk, Dagestan, dan Volgodonsk. Korban meninggal sekitar 311 jiwa dan lebih dari 1.000 luka-luka, di mana pemboman terjadi malam hari saat penghuni apartemen masih tidur semua. Setiap berita propaganda Chechen menyerang sudah disiapkan. Putin menyatakan ada siap penyerang merujuk ke separatis Chechnya. Kemarahan publik segera memuncak. Nah, tapi pada tanggal 13 September ini ada sedikit keanehan ya. 13 September itu ada satu apartemen di Moskow meledak. Nah, kemudian di parlemen Rusia, Duma, ada seorang senator bernama Gennady Zeleznyov. Nah, dia mengumumkan bahwa tanggal 13 September itu
selain apartemen Moskow dihancurkan bom, juga apartemen di kota Volgodonsk. Ya banyak anggota dewan yang berpikir, berita baru nih. Yang kita tahu sih cuma apartemen di Moskow doang. Emang bener Volgodonsk? Pasti cek-cek. Enggak tuh, enggak meledak. Ternyata tanggal 16 September, 3 hari kemudian, benar terjadi ledakan di Volgodonsk. Nah, that's something weird. Karena kota-kota di Rusia yang punya apartemen itu ya ratusan. Sehingga probabilitas untuk Senator Zelenskyy ini untuk menebak Volgodonsk sebagai the next city who got bombed, wow, less than 1%, man. Ini apakah ada sumber lain sehingga Zelenskyy bisa kepleset ngomong seperti itu? Nah, saat diteliti, ternyata tanggal 30 September itu saat Senator Zelenskyy membacakan laporannya mengenai laporan di Volgodonsk itu. Laporan tersebut diketik oleh personel dinas FSB yang mismanagement informasi. Sekiranya skenario peledakan Volgodonsk baru akan diledakkan tanggal 16 September. Tapi juru ketik dinas FSB mengetik laporannya Volgodonsk sudah meledak tanggal 13. That's a big scandal, man. Nah, kecurigaan langsung banyak berkembang ke dinas FSB. Dan tanggal 22 September di kota Ryazan, lokasi 200 km sebelah tenggara Moskow, polisi menerima laporan warga bahwa di apartemen kota Ryazan ada 3 orang mencurigakan membawa mobil yang platnya disamarkan. Mereka terlihat membawa beberapa karung putih masuk ke basement. Segera polisi dan satuan penjinak bom telepon dan mereka sigap langsung menuju lokasi dan mereka akhirnya menemukan bom tersebut dan segera menjinakkan. Mereka menemukan juga detonator aktif yang akan meledak pukul 5.30 pagi. Saat penjinak bom mentes bom tersebut aktif dan saat dites, bomnya mengeluarkan zat kimia yang rawan meledak dan tersinyalir itu adalah RDX dan hexagon, bahan peledak milik militer Rusia yang tidak dibuat oleh Metan Jets-nya. Pemerintah langsung mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada warga dan polisi kota Ryazan atas kewaspadaan mereka mencegah ledakan bom. Dalam waktu 24 jam, polisi Ryazan masih sibuk mengejar 3 tersangka pengeboman. Mereka menyebar gambar baku. Mereka juga memantau dan menyadap jaringan telepon kota Ryazan. Pada salah satu sadapan, terdengar pembicaraan mencurigakan tentang pengeboman. Saat dicek nomor teleponnya, ternyata nomor satunya adalah nomor kantor pusat FSB Moskow. Dan nomor satunya adalah nomor telepon salah satu kamar apartemen di Ryazan. Segera polisi melacak lokasi apartemen dan meringkus pengebom. Ternyata saat dicek, tersangka pemasang bom adalah anggota FSB. Buru-buru petinggi FSB mengeluarkan pernyataan bahwa ternyata peristiwa penanaman bom di Ryazan hanya latihan biasa. Dan lucunya, barang bukti berupa bom heksagon dan detonator setelah itu tidak bisa disentuh oleh investigator lain dan mereka bilang itu hanya gula, bukan bom. Perlu dicatat juga bahwa banyak cuma beberapa lah investigator inti yang meliti kasus pemboman ini. Dan rata-rata dari mereka bernasib buruk ya. Nah, coba ya contohnya. 1. Yuri Sekochikin yang anggota parlemen meninggal mendadak tanggal 3 Juli 2003 dengan gejala keracunan unsur radioaktif saat beliau mau berangkat ke Amerika Serikat untuk menyelidiki korupsi dan money laundering dari FSB dan Putin. Sekochikin berkali-kali menyatakan kesimpulan bahwa FSB dan Putin berhasil menguasai Rusia, berhasil menang pemilu Putin, dengan memfitnah dan menganiaya orang cacat sebagai tertuduh terorisme peledakan apartemen. Kedua, Sergei Yushchenko menyimpulkan bahwa FSB adalah dalam pemboman dan memfitnah rakyat Chechen. Yushchenko turut mengedarkan video Assassination of Russia. Nah, jadi kalau guys semua nonton Assassination of Russia, that was the part of Yushchenko
Network. Film ini membiarkan fitnah tersebut ya. Ya, film ini yang sebagian besar materialnya kami gunakan sebagai bahan. Ketiga, Alexander Litvinenko. Dia adalah mantan anggota KGB dan FSB. Pernah berperang di Chechnya, kemudian membelot dari Rusia dan didapat suaka politik dan dinaturalisasi sebagai warga negara Inggris. Litvinenko mengarang buku Gang of Lubyanka. Lubyanka adalah markas besar FSB KGB. Ya, dia menceritakan seluk-beluk kriminal, korupsi, suap, teki mafia, perjudian, narkoba, prostitusi, money laundering, ya whatever you name it, sampai melibatkan FSB ke terorisme garis keras. Dan bahwa KGB dan FSB menyusup ke struktur pemerintahan dan politik Rusia. Who is guilty of Anna's death? Who has killed her? Я даю прямой ответ. Аню убил господин Путин, президент Российской And I Федерации. can directly answer you. It is Mr. Putin, the president of the Russian Federation, who's killed her. Почему я так считаю? Я назову факты, а выводы вы сделайте сами. And I can tell you the facts, and you can make your own conclusions. KGB dan FSB tidak tertutup hukum dan menjadikan Rusia sebagai negara mafia. Untuk kasus peledakan apartemen Moskow, Litvinenko melakukan penelitian bersama Yuri Felstinsky dan menerbitkan buku berjudul Donald Prussia, Terror from Within. Ini buku bagus guys, ya rekomen untuk dibaca. Litvinenko meninggal tanggal 23 November 2006 setelah sakit 23 hari dengan diagnosa keracunan radioaktif polonium. Polisi Inggris berhasil melacak jejak radioaktif polonium tersebut dari resto tempat Litvinenko dijamu minum teh oleh koleganya mantan FSB, Andrei Lukovoy, dan Kovtun dan satu orang tidak dikenal. Nah, mereka itu mantan KGB FSB juga. Jejak polonium juga ditemukan di hotel tempat mantan FSB menginap sampai ke pesawat yang mereka tumpangi di jurusan Moskow London. Dengan semua petunjuk bukti-bukti yang sangat kuat mengacu bahwa pelaku keracunan tidak lepas dari kontrol Kremlin, pemerintah Inggris minta supaya ketiganya diekstradisi untuk diinvestigasi. Tapi Rusia ya terus saja dengan arogan menolaknya. Keempat, ya investigator lagi yang cukup sial nih, Mikhail Respaskin. Dia adalah pengacara dan investigator pemboman. Saat dia hampir mengungkap kasus dengan menunjukkan bukti penyelidikan, Respaskin dijebak. Dia di-stop oleh polisi, kemudian mobilnya ditaruh senjata ilegal. Dan dia ditangkap dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal dan jatuhi 2 tahun penjara. Nah, saat dia bebas, dia ingin melanjutkan penyelidikan dan bersaksi lagi mengenai apa yang dia temukan, ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara lagi. Jadi total dia menghabiskan waktu 4 tahun di penjara karena berjuang mengungkapkan kasus pemboman apartemen Rusia ini. Nah, walaupun sebenarnya banyak sekali lawan politik Kremlin dan Putin yang mati terbunuh atau dipenjara atau diasingkan ke luar negeri. Well, tapi kita akan bahas itu dalam konten-konten berikutnya guys. Soalnya banyak dan sangat menarik nih motif-motif dan ceritanya. Oke. Tapi ya walaupun dengan banyak bukti-bukti itu tetap saja Putin dan FSB mempersiapkan diri lebih baik. Mereka sudah memberitakan bukti-bukti palsu kepada pers sehingga opini mayoritas publik itu dikuasai dan publik menyalahkan para pejuang Chechnya yang dipercaya sebagai teroris. Kita perhatikan guys, beberapa bulan sebelum kejadian, Putin adalah direktur utama FSB. Dan pengganti Putin setelah itu dan saat kejadian peledakan adalah Nikolai Patrushev yang sampai sekarang itu masih menjadi inner circle Putin dan duduk sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia. Putin terus diliput oleh media sebagai pemimpin utama panglima perang melawan teroris. Dia turun langsung ke Chechnya, memimpin operasi, memberikan statement di media. Seluruh Rusia terpesona akan heroisme Putin, ketegasan dan kekuatan yang tidak kompromi terhadap para teroris. Sebuah figur sosok yang dirindukan rakyat Rusia, yang merindukan sosok pemimpin kuat
membangkitkan beruang merah bangkit dari tidurnya dan memberikan dignity, harga diri lagi ke bangsa Rusia yang selama beberapa waktu ini rendah diri, minder karena merasa kalah oleh Amerika. Dan Putin semakin gila. Dia melancarkan pemboman serangan udara ke Grozny dimulai tanggal 23 September. Grozny dikepung dibombardir dari akhir 99 sampai Februari 2000, dan dalam kurun waktu berapa bulan itu ya pokoknya dalam perang Chechnya kedua ya, kurang lebih 100.000 sampai 200.000 orang meninggal, di mana sebagian besar adalah penduduk sipil dan anak-anak. It's crazy guys. Sebenarnya Presiden Chechnya saat itu Aslan Maskhadov sudah memberikan opsi atau mengajak Putin untuk berdamai, untuk membicarakan dengan lebih tenang, dan bahkan Aslan Maskhadov juga berjanji untuk bersama-sama berkooperasi dengan Kremlin untuk mengejar para teroris. Ya tapi ya Putin ya nggak mau, karena memang dia sendiri terorisnya. Kalau bekerja sama dengan Maskhadov justru kedok dia yang ketahuan bahwa bukan Chechnya yang mengebom apartemen-apartemen tersebut. Ya sekali habisin aja semua orang Chechnya, termasuk presiden dan pemerintahnya. Well, that's the hidden motive. Ya sekaligus juga supaya Putin jadi presiden. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjutkan pada next session ya guys. Oke, thanks a lot dan see you soon. Chechnya is an unbelievably risky place, with different actors, all of whom are not shy about picking up a gun and shooting somebody who they think has gotten in their way.